Itu adalah sebuah kasus hilangnya seseorang yang menghantui sebuah keluarga dan komunitas selama lebih dari setahun. Seorang wanita menghilang tanpa jejak. Tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, hanya pertanyaan, apa yang terjadi pada Jill? Kini ada terobosan besar dalam kasus ini. Dan melihat di garasi ada area yang tampaknya telah ditambal, berukuran sekitar panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter. Tersembunyi di tempat terbuka dan tersangka yang selalu dekat, mengungkapkan hal tak terduga di pengadilan. Kita ada di On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Hai teman-teman, saya ingin memberitahu tentang aplikasi yang sangat membantu ini. Namanya Upside yang memberi cashback untuk pembelian harian seperti bensin, belanja, dan makanan dibawa pulang. Jadi begini caranya, kalian unduh Upside, gratis untuk diunduh. Kalian klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Lalu kalian bayar seperti biasa dengan kartu kalian. Setelah verifikasi pembelian, kalian dapat uang sungguhan. Saya sudah pakai Upside saat isi bensin atau beli makanan malam. Saya cari penawaran di Upside, setelah belanja, uang langsung muncul di aplikasi dan bisa langsung saya transfer ke rekening bank. Pengguna setia Upside rata-rata memperoleh $254 per tahun. Untuk mulai dapat cashback, klik tautan di deskripsi atau scan kode QR, lalu gunakan kode promo OTC untuk bonus 25 sen per galon di isi ulang pertama. Ketika seseorang menghilang, hal itu bisa membawa pihak berwenang ke beberapa kemungkinan. Anda berpikir, apakah orang ini diculik atau mungkin mereka hanya kabur? Atau apakah itu sesuatu yang bahkan lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan siapapun? Pertanyaan itu telah diajukan penegak hukum termasuk FBI sejak Januari 2025 tentang wanita Massachusetts bernama Jill Kloppenburg. Ini poster orang hilang Jill Kloppenburg dari situs FBI. Anda bisa melihat wajah dan informasinya di sana. Berikut info tentang Jill. Ia tinggal di Lowell, Massachusetts, kota kecil sekitar 40 mil utara Boston. FBI menyatakan terakhir kali dia terlihat pada 2 Januari 2025 saat meninggalkan gedungnya di Broadway, Lowell. Itu tempat dia sementara tinggal dengan teman-temannya. Jill baru dilaporkan hilang Februari 2025. Penegak hukum menyatakan teman-teman Jill yang laporkannya hilang belum berbicara dengannya sejak musim gugur 2024. Orang-orang yang membuat laporan orang hilang itu mengatakan bahwa Nona Kloppenburg adalah teman mereka, bahwa mereka tidak pernah bertemu langsung dengannya sejak Agustus 2024, dan kontak terakhir mereka melalui pesan teks adalah pada bulan November, tepatnya tanggal 20 November 2024. Satu petunjuk yang dimiliki polisi adalah terakhir kali ponsel Jill digunakan, dan itu secara spesifik digunakan pada 14 Januari 2025. Setelah itu, kasusnya menemui jalan buntu. Keberadaannya dan keadaannya tidak jelas. Nama Jill masuk database orang hilang. Namun lebih dari setahun, kasusnya mandek tanpa perkembangan. Bagaimana orang seperti itu bisa hilang begitu saja? Pertanyaan itu tampaknya sudah terjawab pada tahun 2026, tepatnya bulan ini pada tanggal 10 Maret. Pihak berwenang mengatakan kasus ini terpecahkan karena adanya informasi yang masuk ke polisi sekitar setengah jam ke utara Lowell melewati perbatasan negara bagian di Nashua, New Hampshire. Namun, pada tanggal 10 Maret 2026, Departemen Kepolisian Nashua, New Hampshire menerima telepon yang berisi informasi tentang kemungkinan kasus pembunuhan. Mereka lalu menghubungi penelpon tersebut yang menjelaskan bahwa dia punya teman. Temannya, Sean Sullivan, Sean dengan huruf W, memberitahunya bahwa dia diduga membunuh wanita bernama Jill di rumahnya sekitar Januari 2025. Sean juga mengaku diduga bahwa dia telah menembak wanita itu dan kemudian menguburnya di bawah lantai garasi di rumah Audrey Avenue, Tyngsboro, tempat dia tinggal. Apa yang terjadi pada Jill ternyata bukan rahasia bagi Sean Sullivan, pria yang diduga bertanggung jawab. Dia berusia 40 tahun dan di Facebook, mungkin ironisnya, ia mencantumkan dirinya sebagai mahasiswa peradilan pidana di Worcester State. Kami mencari Sean di Facebook, melihat teman-teman yang sama, dan menemukan dia terhubung dengan Jill Kloppenburg. Sekarang informasi dari New Hampshire menyatakan bahwa Sean Sullivan telah memberitahu si pemberi informasi bahwa dia diduga membunuh seorang gadis bernama Jill. Selain itu, tubuhnya dikubur di bawah garasi rumahnya di Tyngsboro, Massachusetts,
sekitar 5 mil dari gedung tempat Jill terakhir terlihat pada Januari 2025. Hingga kini, nada dari dugaan pengakuan tersebut masih belum jelas. Apakah Sean Sullivan membual kepada temannya, mencoba terlihat tangguh, mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang dan mengubur tubuhnya? Atau apakah ini karena dia diduga mengaku pada teman, curhat pada orang yang bisa ia percayai, atau setidaknya begitu menurutnya, karena merasa bersalah setahun terakhir atas dugaan perbuatannya yang terlalu berat untuk ditanggung? Itu masih belum jelas. Namun, yang pasti adalah apa yang polisi temukan di rumahnya, tepatnya di bawah garasi. Polisi mendatangi rumahnya. Ini di Google Maps, tempat mereka menggeledah garasinya. Pada 15 Maret, detektif dari Kepolisian Tyngsboro, Tewksbury, dan Polisi Negara Bagian melaksanakan surat perintah penggeledahan di rumah di Tyngsboro. Mereka melihat di garasi ada area besar dengan panjang sekitar 1,5 meter dan lebar 1 meter yang tampaknya ditambal. Mereka menggunakan radar penembus tanah untuk memindai seluruh lantai garasi, dan mereka memastikan bahwa ada sesuatu yang terletak di bawah area yang telah dipotong dan ditambal itu. Bersama kantor kepala pemeriksa medis, penyelidik berhasil memotong lantai garasi dan menemukan kantong plastik berisi sisa-sisa manusia yang telah dikonfirmasi kantor pemeriksa medis. Polisi New Hampshire melihat laporan hilangnya Jill Kloppenburg di basis data dan mengonfirmasi dia dikenal Sean Sullivan. Polisi mengatakan bahwa keduanya sebenarnya dianggap sebagai teman. Sekarang, sejauh mana hubungan mereka, seberapa dekat mereka sebenarnya, itu belum jelas. Mereka menyebut Kloppenburg pernah ke rumah Sullivan dan ada di sekitar Sullivan saat terakhir terlihat. Walau jaksa wilayah Middlesex menyebut nama Jill di konferensi pers, saat mengumumkan penangkapan Sullivan, dia menyatakan jenazah yang diduga ditemukan di rumah Sullivan masih dianggap sebagai Jane Doe, sampai mereka dapat membuktikan secara ilmiah jenazah itu milik Jill. Tapi paman Jill menulis di Facebook dan dia menulis seperti ini. Tadi malam, sebuah mobil polisi masuk ke jalan masuk rumah saya, dan petugas itu datang ke pintu saya, meminta izin masuk dan menyebut nama keponakan saya. Dia memberitahu soal kematian dan nama detektif untuk dihubungi. Jenazah keponakan saya ditemukan di hutan Massachusetts. Mereka bisa memberitahu saya bahwa mereka 100% yakin jenazah itu milik keponakan saya, meskipun mereka masih harus mengkonfirmasinya dengan tes DNA. Dan autopsi harus dilakukan untuk mencoba menentukan penyebab kematian. Dia hilang 14 bulan, diduga selama ini di sana. Ia jiwa tersesat, mungkin kini tenang. Ia punya masalah narkoba dan sering memilih pria kasar. Dan sekarang, meskipun kami tidak terlalu dekat, saya mendapati diri saya menjalani hari-hari sejak itu dengan mata berkaca-kaca hampir menangis atas kehilangannya, atas apa yang seharusnya bisa terjadi. Akan ada sebuah penyelesaian. Inilah tuduhan yang sedang dihadapi Sullivan. Sean Sullivan, yang berusia 40 tahun dari Tyngsboro, telah dan akan dikenai tuduhan tambahan termasuk pembunuhan. Tuduhan pembunuhan diajukan atas nama Jane Doe karena identitas jenazah di garasi belum terkonfirmasi. Dia juga didakwa atas penyerangan, pemukulan dengan senjata berbahaya yang menyebabkan luka berat, serta pembuangan jenazah secara tidak semestinya. Pada Selasa, Sean Sullivan menghadiri sidang perdana di Pengadilan Distrik Lowell. Ia sering menunduk dan tampak sedih serta tertekan. Pengacara menutupi kamera hampir sepanjang sidang. Ini video dari Boston Fox 25. Fakta mengejutkan di sidang ini adalah pengacara Sullivan tidak menyangkal kliennya menembak, namun berpendapat kasus ini seharusnya pembunuhan tanpa rencana, bukan pembunuhan berencana. Jaksa mengklaim Sullivan mengakui kepada penegak hukum bahwa ia menembak Jill Kloppenburg hingga tewas. Sullivan diduga menyebut Jill ada di rumahnya dan ia mengeluarkan senjata dari brankas untuk menunjukkan pada Jill. Namun diduga ia membuat gerakan tersentak. Saat itu senjatanya meletus dan menembak Jill. Pelurunya mengenai dada Jill lalu keluar dari punggungnya. Kejadian selanjutnya sangat mengerikan. Sullivan kemudian dalam keadaan panik yang menurut pengacaranya tidak bisa dimaafkan, mengubur tubuh Jill di bawah garasinya, di mana apa yang terjadi padanya tetap menjadi rahasia selama lebih dari setahun. Hakim memutuskan Sullivan ditahan tanpa jaminan dan akan kembali ke pengadilan 17 April.
Belum jelas seberapa dekat Sullivan dan Kloppenberg serta alasan Kloppenberg ke rumahnya pada malam dia meninggal. Juga belum jelas apakah ada perasaan buruk di antara keduanya yang bisa menjadi motif pembunuhan dalam kasus ini. Bergabung bersama kami sekarang untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini, pensiunan detektif dan instruktur penegak hukum Matt Irvine. Selalu menyenangkan menyambut Anda di Law and Crime. Terima kasih telah bersama kami untuk membicarakan hal ini. Jadi Sean Sullivan mengklaim bahwa dialah orangnya. Bukan hanya mengklaim, Sean Sullivan mengatakan bahwa dialah yang menembak Jill Kloppenberg. Namun dia dan pengacaranya mengatakan itu hanya kecelakaan karena dia ingin menunjukkan pistol, lalu pistol itu mengenainya saat dia hampir tertidur atau bergerak tiba-tiba. Saya rasa banyak orang bisa melihat itu dan berpikir ini agak mencurigakan. Apalagi lebih dari setahun setelah kamu diduga menyembunyikan jasadnya di bawah garasimu. Tapi sebagai penegak hukum, bagaimana kamu membuktikan bahwa ini adalah pembunuhan dan bukan cerita khusus yang dia sampaikan sekarang setelah dia ditangkap? Itu pertanyaan bagus. Kita harus menerima bahwa hal itu mungkin terjadi karena sayangnya orang seringkali menembak orang lain secara tidak sengaja. Pertanyaannya, apakah bisa dipercaya? Bisakah itu diverifikasi atau dibantah dengan bukti lain dalam kasus ini? Saya berharap polisi memeriksa pembelaan ini dari setidaknya 3 dimensi. Yang pertama adalah bagaimana penjelasannya kepada polisi tentang penembakan itu, dan sejauh yang saya pahami, penjelasan ini berkembang atau muncul selama proses interogasi. Itu bukan sesuatu yang langsung dia sampaikan. Tapi bagaimana versi akhir dari apa yang terjadi seperti yang diceritakan kepada polisi ini dibandingkan dengan pengakuan yang tampaknya dia buat kepada seorang teman sekitar sebulan yang lalu? Apakah keduanya konsisten atau berbeda? Pertanyaan lain, apakah pernyataannya bisa dipercaya dan konsisten dalam batasan yang dia katakan? Artinya, bisakah dia menjelaskan hubungan dengan wanita ini, kejadian sebelum penembakan, dan penembakan itu sendiri secara masuk akal? Seperti yang Anda bilang, kenapa dia bisa tertidur dengan pistol terisi di tangan saat ada orang lain di ruangan itu? Dan kemudian, yang paling penting, apakah pernyataannya konsisten atau tidak konsisten dengan bukti forensik dan balistik dalam kasus ini? Penjelasannya akan memiliki beberapa elemen yang bisa diverifikasi atau dibantah jika dia mampu membicarakannya dengan detail apapun. Dan lintasan luka, pola luka, jika ada dari itu yang masih tersedia untuk penyidik setelah dia, sayangnya, telah dikubur selama setahun, tempat di rumah di mana ini terjadi. Ada banyak hal yang akan Anda cari yang akan muncul dan konsisten jika penjelasannya benar, atau akan berbeda jika dia mengada-menda. Dan kemudian hal terakhir adalah umumnya, ketika orang membuat cerita, mereka biasanya hanya merincikannya sampai tingkat detail pertama atau kedua saja. Jika pertanyaannya baik, dilakukan terus-menerus hingga detail ketiga, keempat, dan kelima, lalu dia berbohong, biasanya cerita seperti itu akan runtuh. Orang hancur secara emosional karena beban kognitif membuat cerita tidak nyambung. Semua itu bisa digunakan untuk mengkonfirmasi atau membantah ceritanya. Dan karena informasi yang masuk, saya tidak tahu jenis kontak apa, jika ada, yang dimiliki Departemen Kepolisian Nashua, New Hampshire dengan orang yang katanya diberitahu olehnya. Tapi sepertinya itu memang, maksud saya, itu jelas merupakan informasi yang sangat kredibel. Bukan hanya karena dia mengatakan bahwa dia telah membunuh seseorang bernama Jill, tapi juga karena dia mengatakan bahwa dia telah menaruh jasadnya di bawah garasinya. Mereka menggeledah garasi itu dan menemukan jasad Jill Kloppenberg di sana. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang tersangka ini? Mungkin dia pernah curhat kepada seseorang. Saya pikir mungkin karena rasa bersalah, atau dia ingin terlihat tangguh di depan kenalannya dengan berkata, "Ini yang saya lakukan pada orang itu." Faktanya, petunjuk itu benar. Apa kesimpulan Anda tentang Sean Sullivan? Kita belum banyak mendengar nada percakapannya dengan temannya di New Hampshire, jadi sulit mengetahui motifnya. Saya ingin menekankan bahwa kebanyakan orang punya hati nurani. Bahkan mereka yang berbuat buruk pun sering merasa terganggu karenanya. Mereka merasakan rasa bersalah, malu, penyesalan. Dan beban membawa rahasia mengerikan ini seringkali sangat berat bagi banyak tersangka. Inilah alasan banyak tersangka akhirnya mengaku saat diinterogasi polisi. Meskipun sebenarnya itu sama sekali tidak menguntungkan secara hukum bagi mereka,
Mereka merasakan kelegaan ketika memiliki kesempatan untuk melepaskan beban kepada seseorang yang mereka anggap mendengarkan mereka dengan cara yang menurut mereka tidak menghakimi dan penuh empati. Banyak orang rela mengorbankan kebebasan demi bisa berbagi beban dengan seseorang yang mereka anggap memahami mereka. Ini menarik. Meski sudah curhat ke temannya, saat aparat penegak hukum datang, dia tampaknya tidak langsung jujur. Butuh beberapa percakapan sampai dia berkata, inilah yang terjadi. Lalu dia memberikan alasan. Mungkin kenyataannya, dia hanya pamer senjata, lalu senjatanya tiba-tiba meletus. Kasus ini memang berbeda, tapi mirip dengan pembelaan Alec Baldwin, di mana senjata meletus tanpa niat. Bagaimana membuktikan ada niat di balik itu? Bagaimana kamu menyelidiki TKP ini? Sudah setahun berlalu dan sepertinya dia masih tinggal di rumah itu. Bagaimana kamu menyelidiki TKP ini dan mencari tahu bagaimana peluru mengenai Jill Kloppenburg serta apa yang terjadi saat tidak ada rekaman video dan hanya ada Sean Sullivan serta Jill Kloppenburg di sana? Kita perlu membahas hal-hal agak mengerikan untuk diskusi forensik TKP di sini. Dan saya minta maaf sebelumnya karena saya tahu Jill Kloppenburg adalah orang sungguhan yang dicintai dan disayangi banyak orang. Selain sebagai manusia dan korban dalam kasus ini, sayangnya saat ini Jill Kloppenburg sendiri juga menjadi TKP. Tubuhnya adalah TKP. Dalam kasus ini ada dua TKP, lokasi kejahatan dan korban kejahatan. Dan dalam kasus Jill Kloppenburg akan ada informasi yang tubuhnya, jenazahnya, berikan kepada kita tentang lintasan peluru yang menembus tubuhnya, seberapa dekat saat peluru itu ditembakkan. Ada ciri-ciri tertentu yang muncul saat peluru ditembakkan ke seseorang dari jarak dekat dibandingkan dari jarak jauh. Sudut masuk dan dalam kasus ini juga sudut keluar akan sesuai dengan apa yang dikatakan Sean Sullivan tentang posisi Jill Kloppenburg terhadap dirinya dan bagaimana posisi tubuh mereka, atau akan tidak sesuai yang cenderung membantah ceritanya tentang apa yang terjadi. Sayangnya, dalam kasus ini tampaknya ada luka keluar. Dan ketika ada luka keluar, biasanya ada banyak darah dan jaringan lain yang ditemukan di tempat kejadian. Dan berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan orang, jika mereka bukan ahli TKP, tidak terlalu baik dalam membersihkan jejak mereka sendiri. Darah bisa menembus karpet, bisa juga menembus lantai. Dan bahkan jika kamu membersihkan permukaannya sebersih mungkin, sangat sering ketika kamu mulai membongkar papan lantai atau mengangkat karpet, kamu akan menemukan bukti. Darah. Dan lokasi darah itu nantinya akan sesuai dengan apa yang dikatakan Sean Sullivan atau tidak sesuai. Jadi Anda akan melihat tempat di mana itu terjadi dan Anda akan melihat orang yang mengalaminya. Bahkan setahun kemudian, saya berharap masih ada bukti berguna di kedua tempat itu. Ini juga komentar mengerikan, tapi untuk tahu ada luka keluar. Saya hanya membayangkan tubuh yang berada di berada di bawah permukaan selama lebih dari setahun. Maksud saya, apa artinya itu tentang seberapa kuat bukti yang mungkin ada dari sudut pandang forensik? Pada titik ini, kondisi jenazah memungkinkan pemeriksa medis atau koroner melihat dan menyatakan ada dugaan korban ditembak dan terdapat luka keluar di tubuh. Sulit mengetahui dari informasi publik tentang kondisi jenazah Nona Kloppenburg saat diperiksa. Luka masuk dan keluar biasanya masih bisa diamati beberapa waktu setelahnya, tergantung kondisinya. Jadi memang sangat sulit untuk mengetahui. Sepertinya dia dibungkus dengan semacam plastik yang mungkin membantu melindunginya dari penguraian selama setahun di bawah tanah. Sangat sulit mengetahui apa yang bisa tubuhnya ungkapkan saat ini. Tapi saya berharap setidaknya hal-hal dasar seperti arah tembakan seharusnya bisa diamati pada titik ini. Saya teringat kembali ketika dia pertama kali dilaporkan hilang, yaitu pada bulan Februari tahun lalu. Dan kemudian pada bulan Januari adalah terakhir kali menurut FBI dia terlihat. Saya rasa itu tanggal 2 Januari. Dia meninggalkan rumah apartemennya di Lowell, Massachusetts, tempat tinggal bersama beberapa teman. Dan ini adalah kasus yang sepertinya hanya dibiarkan begitu saja selama setahun dan tidak banyak petunjuk yang ditemukan. Bagaimana kamu? Di awal kasus seperti ini, saat aku juga memikirkan keluarganya yang belum tahu apa yang terjadi padanya. Aku tahu pamannya bilang bahwa dia punya beberapa masalah dalam hidupnya dan dia, kamu tahu.
Dan aku yakin mereka tetap berharap bahwa dia akan, kamu tahu, bahwa ini bukanlah akhir yang akan kita bicarakan dalam kasus ini. Tapi biasanya ketika laporan orang hilang masuk dan kamu memikirkan semua kemungkinan, seperti apa tahap awal untuk mencoba mencari tahu kemana seseorang pergi. Dan kemudian bagaimana sampai ke tahap di mana kamu tahu, kamu mencari nama Jill Kloppenberg dan FBI punya situs web dan di situ ada fotonya. Jika kamu punya informasi, hubungi nomor tertera karena tidak jelas apakah petunjuk dari New Hampshire akan masuk. Ya, kasus orang hilang memang sulit. Kasus orang dewasa hilang, kecuali ada informasi lain yang menimbulkan kecurigaan atau menciptakan rasa bahaya yang mengancam. Biasanya memang tidak diselidiki secara menyeluruh. Karena banyak orang dewasa yang hilang memang menghilang secara sukarela. Sebagian besar kasus bukan akibat kejahatan, melainkan bunuh diri, penyakit mental, atau kecelakaan. Namun sekali lagi, tanpa informasi tambahan yang dapat meningkatkan kekhawatiran. Sebagian besar kasus itu setelah penyelidikan awal dan sekilas, di mana Anda melihat aktivitas elektronik, ponsel, geolokasi, keuangan, serta kontak dengan teman dan orang tercinta. Setelah petunjuk habis, sebagian besar kasus terpengkalai hingga sesuatu mengubahnya. Dan betapa besar perubahannya, Anda tahu, dalam kasus ini hanya untuk berpikir, Anda tahu, dan juga kepada Departemen Kepolisian Nashville yang mampu menindaklanjuti sebuah kasus dan mencoba menyusunnya kembali. Karena saya yakin ada saat-saat ketika petunjuk masuk dan Anda ingin menyelidiki semuanya. Namun yang satu ini terasa tepat dan berujung pada penangkapan besar. Kembali ke cerita Sean Sullivan yang dia ceritakan bahwa semua ini diduga adalah sebuah kecelakaan, bagaimana fakta bahwa, dan menurut kata-kata pengacaranya, itu adalah kepanikan yang tak bisa dimaafkan, sehingga dia memutuskan untuk mengubur jasadnya di bawah garasinya sendiri. Fakta bahwa dia menyembunyikan jasad dan merahasiakan ini bertahun-tahun sebelum diduga menceritakan ke seorang teman, bagaimana hal ini memengaruhi pandangan Anda tentang ceritanya? Orang ini bilang itu kecelakaan dan dia panik, tidak tahu harus berbuat apa. Informasi baru muncul setelah dia ditangkap dan beberapa kali percakapan. Bagaimana bagian itu, apa yang dia lakukan setelahnya, memengaruhi tuduhan yang sedang dia hadapi saat ini? Itu poin bagus. Seperti yang Anda maksud, ini tidak terdengar seperti kepanikan yang tak bisa dimaafkan. Saya tidak akan heran jika itu kecelakaan dan seseorang panik setelah penembakan tak sengaja. Tapi Anda akan mengharapkan beberapa hal terjadi secara berbeda. Itu. Pertama-tama, setidaknya dari yang diberitakan, sepertinya dia tidak langsung meninggal. Dalam kecelakaan, biasanya orang berusaha menolong, menghubungi 911, atau mencari bantuan medis. Sepertinya ini terjadi di rumah yang dia tinggali bersama orang lain. Tidak ada tanda-tanda bahwa penghuni lain di rumah itu diberitahu. Jadi hal yang biasanya diharapkan setelah kecelakaan justru tidak terjadi. Dan yang justru terjadi tampaknya adalah dia menyimpan jenazahnya di kamarnya selama beberapa hari. Itu masa-masa dia bisa berpikir ulang dan memilih lebih baik, tapi tidak dilakukan. Kemudian dia menggali sebagian ruang bawah tanahnya, membungkusnya dengan plastik, lalu menguburnya di sana. Menurut saya, panik bukanlah sesuatu yang berlangsung berhari-hari. Dan kemudian, seperti yang kamu katakan, untuk bertahan lebih dari setahun saat teman-teman dan orang-orang terdekat Jill benar-benar datang ke rumahnya, bahkan membawa selebaran, dan dia tetap diam saja. Mungkin ada motivasi lain, tapi panik tampaknya tidak tepat. Jaksa di Middlesex County bilang mereka tampak berteman atau cukup akrab. Kita tidak tahu banyak tentang hubungan mereka, seberapa dekat atau alasan dia ada di rumahnya malam itu. Apakah itu semua penting? Maksud saya, soal motif saat membangun kasus. Jika kamu sudah punya fakta jasadnya ditemukan dan bukti forensik, dia mengklaim sesuatu terjadi, tapi kurang bisa dipercaya karena menyimpan semuanya sendiri selama 14 bulan hingga akhirnya terungkap. Jadi, apakah kamu tahu semacam ada konflik di antara mereka berdua? Apakah kamu butuh informasi itu agar juri percaya bahwa ini adalah pembunuhan, bukan pembunuhan tanpa sengaja? Motif memang bukan syarat pembunuhan, tapi sangat membantu dalam kasus seperti ini. Dan khususnya, itu membantu untuk melawan pembelaan kecelakaan. Jadi, sifat hubungan mereka akan menjadi penting.
Uh, Sifat dari apa yang terjadi tepat sebelum penembakan akan menjadi penting. Saya sangat penasaran ingin memahami penjelasannya tentang mengapa dia diduga tertidur dengan pistol terisi dan satu tangan seperti diletakkan di dadanya, sementara wanita ini ada di rumahnya. Keadaan seperti itu tampak sangat khusus dan tidak biasa, dan saya ingin tahu cerita besar di balik itu. Saya ingin bicara dengan yang mengenal mereka untuk tahu apakah ada cinta sepihak, putus cinta, konflik, atau ketegangan yang mungkin menjelaskan kekerasan ini. Saya juga ingin tahu, dalam kasus Sean Sullivan, bagaimana riwayatnya terkait KDRT, kekerasan terhadap pasangan, perilaku menyerang, atau mengancam orang lain. Bagaimana pengalamannya dengan senjata api, baik dalam hal menggunakannya secara agresif maupun menangani senjata api secara bertanggung jawab. Kedua hal tersebut akan menjadi informasi yang penting untuk memahami bagaimana hal ini bisa terjadi. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Maksud saya jelas, Anda pasti ikut merasakan apa yang dirasakan keluarga Jill Klavenberg yang saya yakin masih berharap dia akan pulang suatu hari nanti, dan ini bukanlah akhir ceritanya. Tapi semoga mereka mendapatkan kejelasan dalam kasus ini seiring proses hukum yang akan berjalan. Matt Irvine, pensiunan detektif dan instruktur penegak hukum, senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih telah membahas kasus ini bersama kami. Terima kasih, Chris Stewart. Sullivan akan kembali ke pengadilan 17 April dan kami akan terus memantau kasus ini. Itu saja untuk episode On The Case dari Law and Crime. Ikuti kami di YouTube dan Spotify, dan Anda juga dapat menemukan episode kami yang tayang di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.